Salam jumpa kembali dalam kelas fenomenologi agama hari ini. Tema yang akan kita angkat adalah tema yang tidak terlepas dari tema terakhir kita tentang mistisisme. Mungkin teman-teman semua masih ingat bahwa mistisisme itu didefinisikan sebagai upaya penyatuan diri manusia dengan Tuhan, di mana kebersatuan itu dijalankan lewat bisa ritual, bisa doa, bisa meditasi. Nah, hari ini kita akan memulai tema ini dengan sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaannya adalah mengapa kita beragama? Atau bila kita ingin lebih umum dan ilmiah, pertanyaannya adalah mengapa manusia menjalani aktivitas religius dengan bersungguh-sungguh di dalam agama yang diyakininya. Pertanyaan ini sebenarnya diberikan kepada kita di awal perkuliahan, tapi kini justru di akhir masa perkuliahan kita, setelah kita mempelajari mengenai seluk-beluk agama, seluk-beluk ritual, seluk-beluk konsep ketuhanan, pada titik akhir ini pertanyaannya justru sangat esensial. Lalu mengapa kemarin kita mempelajari itu semua? Mengapa kita beragama? Mengapa manusia memeluk agama? Pada bagian pertama tulisan saya yang teman-teman bisa unduh di laman Lumen, jawabannya sangat sederhana dan sangat singkat, yaitu karena manusia menginginkan keselamatan. Nah, pertanyaannya kan sekarang adalah keselamatan semacam apa yang diinginkan oleh manusia? Nah, tentu saja keselamatan itu tidak bisa didefinisikan dalam satu arti karena begitu banyak agama, begitu beragamnya agama, sehingga setiap agama memiliki jawaban tentang keselamatannya masing-masing. Setiap agama memiliki konsep mengenai keselamatan. Karena apa yang dianggap selamat pada satu agama belum tentu itu merupakan keselamatan bagi agama yang lain. Kenapa berbeda sih konsep keselamatan, corak keselamatan di setiap agama? Tentu saja kita harus kembali ke pembahasan awal kita di bagian kedua atau ketiga, bahwa setiap agama memiliki konsep ketuhanan yang khusus, unik, dan khas. Bagaimana setiap agama itu memaknai siapakah itu Tuhan atau apakah itu yang adikodrati. Dari cara dia memaknainya itulah dia punya konsep, lalu yang selamat seperti apa. Pada masih di bagian pertama tulisan saya, fenomenologi agama sendiri mengenal dua corak keselamatan atau dua corak tujuan keselamatan agama. Dua corak ini yang pertama dikenal dengan nama corak kosmologis, di mana tentunya keselamatan itu terkait langsung dengan keteraturan kosmologi, keteraturan kosmos. Lalu corak yang kedua dikenal dengan nama soteriologi, di mana keselamatan itu sifatnya bukan kosmos, tetapi individual. Nah, corak kosmologi ini biasanya tumbuh atau berkembang dianut oleh agama-agama primitif, seperti agama-agama di Afrika, agama-agama di Kepulauan Pasifik, atau agama-agama tradisional di Nusantara, di mana tujuan utama dari laku religius itu adalah menjaga keteraturan kosmos. Bagi mereka, penyakit, bencana, kemalangan, dan kematian
peperangan, itu diakibatkan karena adanya ketidakteraturan kosmos, karena adanya ketidakharmonisan hubungan antara dunia bawah yang berisi manusia dan dunia atas. Maka kalau kita kembali ke dua tema sebelum pembahasan hari ini, dua tema atau 2 minggu sebelumnya, kita membahas mengenai mediator. Kalau teman-teman ingat, ada dunia tengah yang tugasnya mendamaikan antara dunia bawah dan dunia atas. Pola seperti ini itu banyak sekali dianut atau menjadi ciri khas coraknya dalam agama-agama primitif. Sehingga agama-agama primitif itu memandang keselamatan adalah suasana di mana kosmos berjalan dengan teratur. Kosmos itu adalah alam semesta, di mana di dalamnya berisi manusia, hewan, tumbuhan, dan segala makhluk, baik benda mati maupun benda hidup, dan termasuk Tuhan dan para dewa dan juga para leluhur. Sehingga ketidakakuran hubungan entah antara manusia dengan alam semesta, atau manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhan, manusia dengan dewa, manusia dengan hewan, manusia dengan para leluhurnya, ini bisa menyebabkan ketidakteraturan kosmos. Dan ketidakteraturan kosmos ini yang kemudian diyakini oleh masyarakat primitif akan mendatangkan banyak kemalangan. Contohnya wabah yang menyebar, epidemi, pandemi, atau kekeringan karena kemarau panjang. Mereka menafsirkannya semacam itu. Salah satunya yang paling nyata adalah dalam agama-agama totemistik, ya, di mana adanya ketidakakuran manusia dengan hewan dan roh adikodrati yang ada di dalam hewan, itu menyebabkan manusia akan terkena malapetaka, entah itu karena penyakit atau entah karena kesialan yang lainnya, bencana. Sehingga laku-laku religius, ritual-ritual, ajaran-ajaran itu dipusatkan pada terbentuknya sebuah keteraturan kosmos. Ini yang menarik. Pertanyaannya berarti keselamatan itu diartikan atau ditempatkan pada alam. Maksudnya agama-agama primitif itu menempatkan keselamatan itu sebagai keselamatan alam semesta, bukan keselamatan individu, bukan keselamatan subjek, bukan keselamatan manusia per manusia, orang per orang. Konsep corak kosmologis dalam agama-agama primitif ini sangat berbeda dengan agama-agama modern. Dalam agama-agama modern, coraknya soteriologis, di mana keselamatan ini ditempatkan pada kepentingan individu atau pribadi. Maksudnya, manusia yang tidak menjalankan kitohnya atau keharusannya sebagai manusia yang baik, maka dia akan mengalami ketidakselamatan. Entah itu dimasukkan dalam neraka, entah itu kemudian mengalami kesialan secara pribadi, sehingga doa, ritual, ritus, dan segala ajarannya dipusatkan pada kepentingan manusia, bukan alam semesta. Nah, corak soteriologis ini tumbuh dalam agama-agama yang kemudian pada halaman ketiga kita bahas secara tuntas agama per agama. Pada bagian pertama, keselamatan dalam agama modern yang kemudian saya bahas adalah keselamatan dalam konsep Hinduisme. Tentunya Hinduisme ini terbagi dalam banyak aliran. Apa yang saya tuliskan di situ adalah garis besar dari seluruh aliran. Sehingga tentunya kalau dilihat secara detail akan ada banyak ketidakcocokan bila ditempatkan dalam aliran-aliran tertentu atau aliran-aliran khusus. Karena seperti kita tahu Hinduisme di India contohnya tentu akan berbeda dengan Hinduisme Nusantara atau Hinduisme Bali. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai keselamatan di dalam Hinduisme secara umum, maka kita tidak bisa lepas dari istilah moksa.
Moksa di situ berarti atau berasal dari kata muk yang artinya membiarkan pergi atau lepas bebas. Sehingga keselamatan di situ diartikan adalah manusia yang mampu melepaskan dirinya dari jerat hidup yang fana, hidup yang duniawi, hidup yang penuh penderitaan, hidup yang mortal atau bisa mati, tidak abadi. Dan yang paling penting adalah moksa itu berarti manusia lepas dari lingkaran kematian dan kelahiran kembali. Seperti yang juga sudah kita bahas pada bagian konsep ketuhanan di masa beberapa minggu yang lalu, dalam Hinduisme diyakini adanya reinkarnasi di mana manusia ketika dia sudah menjalani hidupnya dan kemudian mati, dia akan dilahirkan kembali. Dan itu disebabkan karena dia belum cukup pantas untuk masuk ke dalam atau belum pantas untuk menjadi moksa atau untuk menjadi melepaskan dirinya dari segala keterikatan itu. Secara lebih detail, teman-teman bisa membaca sendiri di dalam bagian pertama pembahasan mengenai keselamatan dalam agama Hindu. Cukup panjang, tetapi semoga itu bisa membantu teman-teman untuk menangkap esensi pengalaman religius umat Hindu dalam memaknai keselamatan. Pada bagian selanjutnya kita akan membicarakan mengenai keselamatan dalam konsep Buddhisme. Tidak terlalu berbeda dengan konsep Hinduisme karena kedua agama ini memang lahir dalam lingkungan kebudayaan Asia Selatan atau India yang kurang lebih sama. Dalam agama Buddha, reinkarnasi juga dipercaya ada. Sehingga kalau tadi kata kuncinya adalah moksa, kali ini kata kuncinya adalah nirvana. Nirvana adalah suatu gambaran kondisi manusia di mana dirinya tidak lagi terlibat dalam lingkaran kematian dan kelahiran kembali. Dia betul-betul bebas dari penderitaan fisik seperti penyakit, seperti kematian, dan juga penderitaan batiniah yang duniawi, kesedihan, kebencian, kemarahan, atau cemar-cemar mental. Nah, untuk bisa melepaskan bebas dirinya dari kondisi dunia yang penuh samsara ini atau dunia yang penuh dengan duka, di situ saya juga tuliskan mengenai duka atau penderitaan hidup yang fana, maka ada beberapa langkah-langkahnya. Salah satunya meditasi. Tetapi ada beberapa tata cara hidup yang harus dijalani manusia dalam rangka melepaskan dirinya dari apa yang disebut sebagai hasrat. Yang menarik adalah dalam kedua agama ini, ketika manusia berbuat baik, itu tidak cukup bisa melepaskan dia dari jerat hasrat. Karena misalnya orang berbuat baik, saya memberi uang kepada pengemis misalnya. Ketika saya memberi uang kepada pengemis, apakah uang itu saya berikan karena ada hasrat saya untuk karena saya punya rasa kasihan, kemudian hasrat saya adalah membantu dia dan memberi dia uang sehingga saya merasa dalam posisi yang memberi, dalam posisi yang filantropis, dalam posisi yang lebih dominan daripada si pengemis. Dalam hasrat semacam itu, maka suatu tindakan baik tidak bisa dikatakan sebagai murni, tulus, dan lepas dari hasrat. Atau misalnya orang memberikan sumbangan kepada banyak orang supaya dirinya menjadi dikenal atau setidaknya dia mengalami kepuasan karena sudah berbuat baik. Maka kepuasan itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri, itu masih dalam golongan hasrat. Sehingga itu belum dikatakan sebagai bebas dan lepas dari yang disebut sebagai hasrat. Nirvana, hasrat itu sendiri bagian dari kata fana. Fana adalah kehidupan yang duniawi, yang tampak, yang material.
Maka nir itu tidak ada. Seperti kalau kita sering kenal nir kabel, itu berarti tidak ada kabel. Nirvana itu berarti tidak ada lagi keterikatan materialistik. Artinya memang betul-betul padam. Dari kata itu sendiri nirvana artinya pemadaman, padam, kosong. Karena yang kosong itu justru penuh isinya daripada yang berisi, yang ternyata isinya juga cuman hampa, kosong. Selanjutnya ada pada konsep keselamatan dalam Kristianitas. Saya sengaja melompat untuk tidak membahas mengenai keselamatan dalam agama-agama Yahudi Abrahamik awal, atau misalnya Yahudi atau agama Kanaan, karena dalam perkembangannya konsep keselamatan dalam agama Yahudi itu sendiri nanti akan termodifikasi dan bisa masih kita lihat sisa-sisanya dalam agama-agama Kristen, Katolik, dan tentu saja Islam. Dalam Kristianitas, keselamatan itu diletakkan pada kasih. Jadi surga, kalau kemudian dalam konsep-konsep agama yang lain, misalnya surga itu ada jauh di sana, ada jauh setelah kematian. Dalam Kristianitas, surga itu tidak jauh saja di sana, ada memang di sana, tetapi dia juga bisa terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tampak dalam doa utama dalam masyarakat umat Kristen mengenai Bapa kami. Ada kalimat, jadikanlah di bumi seperti di dalam surga. Dalam konsep teologisnya, masyarakat Kristen atau Katolik meyakini bahwa kehidupan sehari-hari yang profan itu bukan sesuatu yang harus dilawan habis-habisan, tetapi diolah dengan sedemikian rupa sehingga menjadi hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh pengampunan. Saat manusia ingin diampuni oleh Tuhan atas segala dosa-dosanya, supaya dia merasa selamat dari kehidupannya, dari kehidupan akhiratnya juga, dia tidak saja dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhannya, dengan memohon maaf dari Tuhannya. Tetapi yang menarik adalah dia dituntut juga untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya. Jadi saat saya penuh dosa ini, maka saya harus memohon ampun untuk membersihkan dosa-dosa saya. Maka syaratnya adalah kalau saya memohon ampun kepada Tuhan, maka saya juga harus bisa mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni saya. Karena saya juga harus mengasihi orang lain seperti saya mengasihi Tuhan atau sebaliknya. Konsep interaksi bolak-balik ini banyak sekali dijalankan dalam teologi keselamatan umat Kristen dan Katolik, di mana hubungan itu diletakkan dalam taraf yang horizontal tapi juga vertikal. Horizontal dan vertikal. Vertikal itu menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhannya tidak akan bisa terlaksana bila dia tidak punya keharmonisan hubungan dengan sesamanya secara horizontal. Jadi keselamatan terjadi bukan nanti di sana, tetapi sekarang di sini. Dan itu disemangati oleh bukan saja perasaan penyesalan dan tobat, tetapi justru kasih yang mengampuni, kasih yang mendasari kebaikan. Karena dalam konsep Kristianitas, segala kejahatan dan tindakan buruk itu didasari oleh ketiadaan atau absennya atau nihilnya kasih. Selanjutnya pada bagian yang terakhir saya menuliskan mengenai konsep keselamatan dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, manusia itu adalah makhluk yang paling luhur dan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ini merupakan kebaikan Tuhan. Maka ketika manusia melakukan kesalahan atau dosa, itu sama dengan dia tidak mengakui kebaikan Tuhan kepada dirinya. Dan suasana semacam ini, itu suasana yang menyakiti hati Tuhan. Namun, dalam teologi Islam, Tuhan itu maha pengampun. Sehingga manusia harus punya partisipasi aktif
untuk memohon ampun dan bertobat kepadanya. Tentu saja pertobatan itu menandai penyerahan total dirinya sebagai makhluk yang lemah dan selalu potensial untuk melakukan dosa. Proses kerendahan manusia ini itu harus dijalani lewat beberapa macam langkah. Langkah pertama tentu saja langkah untuk selalu tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Untuk mengingatkan dirinya bahwa dia itu adalah manusia yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan lemah. Yang kedua, dengan mempelajari kitab-kitabnya. Sehingga dia selalu sadar bahwa hidup ini bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Sehingga segala aturan dan tatanan yang ada di dalam, yang sudah diturunkan lewat Quran sebagai hukum tetap yang ilahi harus dijalankan. Lalu langkah ketiga tentunya dia juga harus bersedekah supaya mengingatkan bahwa dia tidak hidup sendirian di dunia ini, tetapi hidup bersama dengan umat yang lain. Keselamatan dalam konsep teologi Islam itu diletakkan pada akhir kehidupan, di mana akan ada sebuah penghakiman ilahi, di mana manusia harus menerima semua akibat dari apa yang telah dilakukannya sejak dia lahir sampai mati. Saat dia melakukan segala kebaikan yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia akan menikmati segala balasan baik dari Tuhan. Namun bila dia banyak menyangkal Tuhan, banyak merasakan dirinya sebagai pusat kehidupan daripada Tuhannya, maka pada hari akhir dia akan konsekuensinya dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Nah, maka itu yang berjalan. Konsep teologi Islam ini tidak jauh berbeda sebenarnya dari konsep teologi Abrahamik Yahudi. Meskipun perbedaan tentu saja ada, tetapi pada dasarnya meyakini bahwa segala yang dilakukan manusia hari ini itu nanti akan tercatat di hari akhir. Baik, itu saja konsep keselamatan yang kita bahas dalam minggu ini. Ada banyak lagi hal yang bisa kita dalami, tetapi saya pikir teman-teman punya pengetahuan yang lebih besar yang bisa kita sharingkan lewat WA Group. Maka itu saya persilahkan, bila masih ada yang perlu ditanyakan dari yang sudah saya tuliskan ataupun sudah saya jelaskan, jangan malu juga untuk bertanya di WA Group. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, dan minggu depan nanti kita akan bahas mengenai bagaimana agama hari ini. Jadi bagaimana suasana kondisi agama pada hari ini, hari di mana pandemi masih hidup. Tapi itu minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.